Satu, dua, tiga. Shalom. Damai di hati. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita lagi boleh diberi kesempatan untuk datang beribadah di minggu sengsara yang ketiga. Pada pagi hari ini, untuk itu marilah kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah. Dan sebagai informasi yang akan menjadi tadi kita pada pagi hari ini, kami sapa dengan kasih Bapak Riakian Jenri Delani. Dalam persiapan, jemaat saya yang berdiri, kita angkat pujian Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari berdoa. Segala puji, syukur, sembah kami naikkan kepadamu, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang senantiasa kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa kalau Engkau sudah menuntun, menjaga, memelihara kami sepanjang semalam kami boleh beristirahat, dan Engkau lagi boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat yang baru yang diberkati Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami jemaat Yudea Kolom 4 hendak beribadah di minggu sengsara yang ketiga. Tuhan kiranya akan menyertai berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Bapa di surga, berdoa bagi jemaat-Mu yang mungkin dalam persiapan atau sedang dalam perjalanan. Tuhan tuntun langkah kaki mereka sehingga boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Berdoa juga bagi hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman, Bapak Riakian Jenri Delani. Biar Tuhan Engkau anugerahkan hikmat yang daripada-Mu, sehingga ya Tuhan dia boleh memimpin ibadah pagi hari ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Begitu juga kami semua yang boleh mengambil bagian pada ibadah pagi hari ini, dan juga akan menganugerahkan Roh Kudus sehingga kami mampu untuk mengarahkan hati pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Bapa di surga, ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini doa kami, ini pikir kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Demi Menjadi Hafal 2 di kolom 4 yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, saat ini kita sudah berada di perayaan Minggu Sengsara yang ketiga. Pada hari Sabtu ini, tanggal 9 Maret 2024. Marilah sejenak kita menghayati karya pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Marilah kita menghadap Tuhan dalam ibadah subuh pagi ini. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Layakkanlah kehadiran kami dalam persekutuan ini, supaya penghayatan akan pengorbanan-Mu bagi kami bermakna dalam hidup kami sehari-hari. Suara-Mu kudengar. Dan di minggu sengsara ketiga ini, Jemaat Demi Menjadi Hafal 2 tertabislah
hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Marilah dalam kerendahan kita mengaku dosa kita kepadanya. Ya Tuhan, menyadari keberadaan hidup kami, sesungguhnya kami tidak layak di hadapan-Mu. Banyak pelanggaran dan dosa yang telah kami lakukan. Oleh karena kelalaian dalam tugas dan tanggung jawab, dan yang tidak dapat kami teladani yang baik bagi keluarga kami. Ya Tuhan, kami mengenal bahwa sesungguhnya setia berlalu setia kepadamu. Ketulusan cinta terabaikan dalam hidup kami sehari-hari. Ya Tuhan, dengarkanlah kami yang berdoa ini. Anugerah keselamatan lewat pengampunan dan hidup baru kiranya diberikan atas keluarga kami masing-masing. Amin. Mari yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab dan marilah kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami mau membaca firman. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami layak menerima firman-Mu dan menghayati akan penderitaan-Mu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita membaca Alkitab dari kitab Perjanjian Baru, Yohanes 13 ayat 30. Yohanes 13 ayat 30. Kitab Perjanjian Baru, Yohanes 13 ayat 30. Bunyinya sebagai berikut. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Satu ayat saja dan sangat singkat untuk menjadi bahan bacaan bagi kita di penghayatan Minggu Sengsara yang ketiga. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, berpikir sebelum bertindak seharusnya menjadi cara terbaik yang dipilih untuk menghindari penyesalan yang tidak seharusnya. Tapi seringkali kita menemukan bahwa manusia justru memiliki kecenderungan untuk bertindak sebelum berpikir, sehingga akal sehat terabaikan, keinginan daging selalu diutamakan, yang pada akhirnya penyesalan yang terjadi karena maksud dan tujuan tidak tercapai. Barangkali ini yang sering terjadi dalam kehidupan kesehari-hari, sehingga seringkali orang tua-tua dulu ada memberikan istilah sesal kemudian tiada gunanya, karena melakukan tindakan perbuatan yang tidak berpikir lebih dahulu akan apa akibat dan risiko yang akan terjadi, hanya karena kita mengutamakan keinginan maupun kemauan kita yang sesat. Salah satu tindakan yang sering dilakukan tanpa berpikir adalah berkhianat. Sebab kebanyakan pelakunya hanya berorientasi pada keuntungan yang didapat tanpa peduli akibat apa yang ditimbulkan. Dalam bacaan hari ini, kita menemukan kenyataan bagaimana keinginan salah dan keinginan yang ditunggangi oleh iblis yang mendorong Yudas Iskariot
melakukan tindakan pengkhianatan kepada Yesus Kristus. Sangat jelas bahwa Yudas Iskariot meninggalkan Yesus Kristus dan teman-temannya di meja perjamuan itu merupakan upaya menghindarkan diri dari tuduhan yang mengarah kepadanya. Karena dalam bacaan sebelumnya Tuhan Yesus telah semacam memberikan warning bahwa akan ada yang mengkhianati dirinya. Lalu ada yang bertanya, siapakah dia dulu? Ada bersama-sama dengan orang pada perjamuan akhir itu. Yudas yang sudah merasa itu akan diarahkan pada dirinya, maka cepat-cepat dia meninggalkan tempat itu. Yudas tahu bahwa dia yang akan menyerahkan Yesus Kristus kepada imam-imam dan ahli-ahli Taurat yang akhirnya Yesus disalibkan. Keluarga Kristus, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kita sering melihat ada orang-orang tertentu yang melibatkan diri, orang-orang tertentu yang melarikan diri dari tanggung jawab untuk sesuatu yang dituduhkan kepadanya. Atau barangkali kita pernah mengalami hal yang sama dan kita juga pernah menghindar serta melarikan diri baik dengan kata-kata pembelaan atau meninggalkan zona yang menjebak kita pada permasalahan itu. Barangkali orang juga pernah melakukan apa seperti yang dilakukan oleh Yudas. Dan orang melakukan pembelaan diri baik dengan kata-kata atau orang meninggalkan komunitas ataupun zona. Perenungan firman Tuhan hari ini melukiskan tentang Yudas Iskariot yang meninggalkan Yesus Kristus dan murid-muridnya yang lain, memotivasi hidup kita agar kita senantiasa rela dan berani menghadapi berbagai persoalan dan tidak melarikan diri atau menutup-nutupi apa yang seharusnya kita kerjakan untuk menyelesaikan setiap persoalan kehidupan. Sebab kita semestinya menyadari bahwa bila kita tidak dapat menyelesaikan berbagai persoalan, maka kelegaan hati, ketenangan hidup akan menjadi sesuatu yang berharga di dalam kehidupan yang akan kita jalani atau yang dikatakan orang. Hati yang plong atau terbebas dari masalah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada subuh pagi hari ini mau mengajak kita bahwa untuk kita selalu dapat menyelesaikan, melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dalam kehidupan ini, walaupun kita merasa berat, kita merasa sangat sulit, tetapi firman Tuhan juga ini mau mengingatkan bahwa Yesus Kristus yang kita hayati lewat ibadah minggu sengsara ini tidak akan pernah meninggalkan kita. Sehingga firman Tuhan mau mengingatkan, kalau kita dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, maka hati kita akan terasa plong, hati kita akan merasa tenang dan damai dalam kehidupan yang kita jalani. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh UPK Wanita Tuhan Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ketika kehadiran kami dalam persekutuan ibadah saat ini. Kami berterima kasih kepada-Mu yang selalu memberi berkat, bahkan berkat kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan,
kiranya dapat kami praktekkan di dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami, sehingga kami semakin kuat, teguh, dan kokoh dalam beriman kepadamu, pun dalam mengisi hari-hari hidup yang Engkau karuniakan. Kami bersyukur punya Tuhan Allah di dalam Yesus sangat mengasihi kami, yang rela menderita sampai mati, hanya untuk pengampunan dan keselamatan hidup yang kekal buat kami. Buatlah kami selalu menghayati pengorbanan-Mu dengan setia dan taat pada perintah-Mu, dan selalu mengikuti kehendak-Mu. Biarlah kami akan selalu menaruh percaya kepadamu apapun yang kami hadapi dalam hidup ini. Kami telah memberi persembahan, diberkatilah setiap pemberian kami ini, agar dapat terpakai untuk menyatakan kasih dan kepedulian kami bagi mereka yang memerlukan pertolongan, dan ketika kami bekerja dan berusaha setiap hari. Beri kami sehat, kuat, dan selamat. Bahkan dalam kerja pelayanan kami pun mohon kiranya Tuhan menolong. Inilah doa dan syukur dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa di dalam surga, kami pun dalam ibadah subuh pagi hari ini berdoa khusus bagi keluarga Kalempongan Mumu yang pada hari ini boleh menikmati hari ulang tahun pernikahan yang ke-19 tahun. Bapa di surga, biarlah kasih kuasa rahmat damai sejahtera-Mu senantiasa menyertai akan keluarga hamba-Mu ini. Engkau memberkati akan kehidupan yang mereka jalani, suami, istri, anak-anak. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan. Bahkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita mereka ke depan, kiranya boleh mendapat perkenan dari Bapa di surga dan boleh terwujud hanya seturut dengan kehendak. Bapa di surga, kami pun berdoa bagi keluarga di tempat ini, keluarga Homokau Pangemanan yang telah menerima kami untuk beribadah di tempat ini. Biarlah Tuhan pun memberkati keluarga ini. Hikmat kebijaksanaan senantiasa ditaruhkan bagi keluarga ini, dan keberhasilan berkat rezeki diberikan Tuhan bagi keluarga ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami akan mengucapkan doa sempurna bersama-sama. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dan maknailah hari ini dalam penghayatan akan sengsara dan penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan rahmat dari Dia yang sudah menderita, mati dan bangkit, kiranya menyertai kita sekarang sampai selamanya. Amin. 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 Damai di hati, puji Tuhan, kita boleh berkumpul di sini di rumah keluarga Homokau Pangemanan pada hari ini Sabtu tanggal 9 Februari dan 9 Maret 2024 berkaitan dengan penghayatan Minggu Sengsara yang ketiga. Pertama sekali terima kasih buat Kadin Bapak Diaken Dedi Dolaru
yang boleh menyampaikan saluran berkat berkaitan dengan minggu sengsara yang ketiga ini. Terima kasih juga buat MC Ibu Aleta Sumisei sebagai ketua tim doa di tempat yang boleh memandu acara ini dengan baik. Terima kasih buat seluruh anggota jemaat yang boleh hadir pada ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan informasi besok hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 untuk kolom 4 akan bertugas ibadah kedua jam 9 pagi. Sangat diharapkan kita kolom 4 boleh hadir dan lagu kita kirim di grup, tinggal kita nyanyikan lagi berkaitan dengan Minggu Sengsara yang ketiga ini. Dan untuk ibadah kolom 4 besok malam jam 19.30 bertempat di keluarga Kalengkongan Mumu, sekaligus dengan ucapan syukur HUT pernikahan yang ke-19 yang hari ini kita telah doakan tadi dan kita telah membawakan kehidupan. Akhirnya sebelum pulang dari Kelsus Kolong melalui Kas Kolong menyiapkan santap kasih ala kadarnya, kiranya Tuhan memberkati kita. Dan terima kasih buat keluarga Pemukau bagaimana yang boleh menyiapkan tempat untuk kita beribadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa? Sudah di gereja. Sudah itu.